Menanggapi vonis bebas Gregorius Ronald Tanur, keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti tidak berhenti berusaha mencari keadilan dengan berbagai cara. Yang terakhir, Senin kemarin keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti dengan didampingi kuasa hukum mendatangi kantor Komisi Yudisial untuk melaporkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan mengunjungi gedung DPR RI untuk melakukan audiensi dengan Komisi 3. Pada Senin pagi kemarin, ayah Dini Sera Afrianti bersama kuasa hukumnya melaporkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Komisi Yudisial. Mereka berharap Komisi Yudisial bisa segera memeriksa ketiga hakim yang telah menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa Ronald Tanur. Tim kuasa hukum menduga telah terjadi pelanggaran kode etik hakim dengan mengabaikan bukti-bukti yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Karena sebelumnya, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan kepada Ronald Tanur yakni hukuman 12 tahun penjara. Kalau kecewa lah, walaupun bapak orang bodoh, apalagi orang pintar ya, bapak juga orang bodoh tidak masuk akal gitu. Dengan keputusan 12 tahun, datang-datang tiba-tiba ada informasi dari Pak Dimas, lagi pengajian 100 harinya almarhum, ibunya almarhum itu, ada informasi katanya divonis bebas. Kami dari tim kuasa hukum keluarga almarhum Dini Sera Afrianti dari LBH Damar Indonesia, dan ini keluarga dari almarhum Dini Sera Afrianti, ini Bapak Ujang, ayah kandung dari almarhum Dini Sera Afrianti, ini adiknya Alfi Karisma. Kembali hari ini kita masih memperjuangkan keadilan di Republik Indonesia ini. Kita berharap hari ini kita melaporkan kepada Komisi Yudisial atas 3 majelis hakim yang melakukan pemeriksaan perkara terhadap GRT yang kita tahu bersama sudah diputus bebas. Semoga 3 majelis hakim itu segera dilakukan pemeriksaan dan segera dilakukan penindakan dari Komisi Yudisial. Menanggapi laporan yang dilayangkan keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti, Komisi Yudisial akan menindaklanjuti laporan dan sejumlah alat bukti yang diserahkan keluarga korban dan kuasa hukumnya. Komisi Yudisial mengaku belum menerima salinan putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya secara lengkap, sehingga belum bisa mempelajari dugaan adanya pelanggaran etik hakim. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanganan laporan masyarakat. Adapun bisa saya jelaskan bahwa pertama adalah proses administrasi. Setelah proses administrasi kita menganalisis dari berbagai bahan-bahan hasil investigasi maupun dokumen-dokumen dan saksi yang ada. Lalu coba kita panelkan. Dalam panel itu nanti akan diputuskan apakah kasus tersebut ditindaklanjuti atau tidak. Jika ditindaklanjuti, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terhadap saksi-saksi, dan terakhir terhadap majelis hakim. Hingga saat ini, salinan putusan lengkap dari kasus perkara nomor 454-B-2024-PN belum diterima. Usai melaporkan 3 hakim ke Komisi Yudisial, keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti pun tak berhenti untuk mencari jalan keadilan. Bersama dengan kuasa hukumnya, mereka mengadu ke Komisi 3 DPR RI. Dalam pertemuan yang dihelat di ruang rapat Komisi 3 DPR Senayan, Jakarta, audiensi itu dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syaroni, dan sejumlah anggota lainnya. Mereka pun meminta keluarga almarhumah Dini untuk memberi keterangan yang sejelas-jelasnya. Menjawab permintaan dari anggota dan pimpinan Komisi 3 DPR RI, kuasa hukum keluarga korban Dimas Yemahura pun mengungkap sejumlah kejanggalan dalam sidang. Di antaranya saat ahli forensik menyampaikan adanya kematian akibat pendarahan hebat, namun majelis hakim yang dipimpin Erin Tua Damanik justru memberikan kesimpulan yang berbeda, yakni kematian Dini akibat penyakit lain yang disebabkan minuman beralkohol. Tak hanya itu, sidang putusan atau vonis terhadap Ronald yang dijadwalkan pada 22 Juli 2024 tiba-tiba ditunda menjadi tanggal 24 Juli 2024. Tak ayal, penjelasan Dimas membuat pimpinan Komisi 3 DPR RI emosi dengan perilaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan terdakwa sekaligus anak mantan anggota DPR Gregorius Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan terhadap pacarnya hingga tewas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
Biadab banget ini. Itu bekas roda ban itu mobil. Iya, itu Pak, bekas baru. Bannya merek Continental itu Pak. Ada. Itu security diperiksa juga nggak? Udah pernah dihadirkan saksi? Iya, semua security dan saksi-saksi berkaitan dengan perkara ini sudah dihadirkan Bapak. Oke. Jelas bahwa hakim Lanjut. Ya, baik Bapak. Dan kemudian yang menjadi catatan bagi kami dalam proses persidangan itu ada beberapa sikap-sikap dari hakim yang menurut saya tidak memberikan keleluasaan bagi saksi untuk menyampaikan apa yang dilihat dan apa yang dialami dan diketahui oleh saksi. Kan aneh kalau hakim menyatakan cuman gara-gara penyebab sah yang bersangkutan meninggal gara-gara alkohol. Ini presiden buruk, Bu Reke. Presiden buruk yang terjadi di Republik ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Izin Pak Wakil Ketua DPR, kami mohon untuk menjadi perhatian Mahkamah Agung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.